Pada bagian kepala sampai pinggul ini berupa manusia. Namun dari pinggul sampai ke kaki ini merupakan tubuh hewan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Saya harap teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat, serta teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali saya akan membagikan sebuah cerita yang menurut saya ini luar biasa sekali cerita ini. Ini merupakan pengalaman nyata ya teman-teman yang dikirim oleh sahabat Menyingkap Malam. Cerita ini mengenai tentang keluarganya yang terkenal atau santet yang terkenal dari tanah Jawa. Iri, dengki, serta dendam kerap kali membuat pikiran buruk terhadap orang lain. Namun bagaimana jika pikiran ini diiringi dengan sebuah niat dan dendam? Di negara hukum kita ini, kita tidak bisa seenaknya menyakiti orang lain lalu pergi begitu saja. Semua ini ada hukumnya. Lantas bagaimana dengan permasalahan goib? Yuk kita simak videonya sampai habis. Dan jangan lupa yang belum klik tombol subscribe, diklik dulu nih tombol subscribe biar teman-teman gak ketinggalan video dari Menyingkap Malam. Dan saya mengucapkan selamat datang bagi yang baru menonton. Tanpa banyak waktu lagi, begini ceritanya. Santet atau telur, percaya atau tidak percaya, ini merupakan hal nyata. Hal ini pun kerap dialami oleh keluarga Pak Toto, di mana pada tahun 1990-an keluarga Pak Toto ini mendapat sebuah kiriman telur atau santet. Pak Toto ini adalah seorang juragan sembako yang mapan kala itu. Pak Toto ini sudah 8 tahun meneruskan usaha milik mendiang ayah, yaitu sembako. Dan Pak Toto ini sejak kecil memang tidak dididik manja oleh kedua orang tuanya, sehingga saat Pak Toto ditinggal oleh mendiang ayahnya, Pak Toto ini sukses membesarkan dan memperluas jangkauan usaha. Pak Toto ini memiliki 2 orang anak, satu bernama Dimas dan satu lagi bernama Lastri. Mereka hidup bahagia di sebuah rumah besar bergaya era 70-an. Dan Pak Toto ini memiliki satu orang tukang kebun yang bernama Pak Budi dan satu lagi asisten rumah tangga yang bernama Ibu Jumi. Pada saat itu Pak Toto ingin membeli sebuah sebidang tanah, di mana tanah ini merupakan tanah yang bisa dibilang nih harganya murah sekali lah, sehingga banyak peminat untuk membeli tanah tersebut. Dan Pak Toto lah yang memenangkan lelangan tanah tersebut dengan harga yang sudah disepakati. Kejadian aneh itu berawal dari Pak Budi, yakni tukang kebun dari Pak Toto. Pada malam itu, saat Pak Budi dan Bu Jumi sedang beristirahat di kamar mereka masing-masing, Pak Budi dan Bu Jumi ini mendengar sebuah langkah kaki. Namun, pada malam itu Pak Budi dan Bu Jumi sempat berpikir, masa Pak Toto bangun jam segini? Tidak mungkin, karena Pak Toto ini tidak pernah tidur terlalu malam. Waktu itu sekitar jam 1 menurut cerita Mas Budi. Sekitar jam 1 ini Mas Budi mendengar buah langkah kaki yang begitu jelas terdengar di telinga mereka masing-masing. Lalu Mas Budi dan Bu Jumi ini memastikan keluar apakah benar itu suara langkah kaki Pak Toto. Di saat Mas Budi dan Bu Jumi
mengecek keluar kamar mereka. Mereka berdua ini melihat seperti sosok manusia dari kejauhan sedang melintas di depan tepat pagar rumah Pak Toto. Yang mereka lihat pada malam itu merupakan sebuah sosok yang memiliki rambut panjang serta berjalan sedikit menggeliat, sambil tangannya sedang menabur-naburkan sesuatu di depan halaman rumah Pak Toto. Namun alangkah kagetnya, ketika sosok tersebut jalan perlahan dan lama-kelamaan makin dekat oleh Mas Budi dan Bu Jumi, sosok ini terbang lalu ke atas pohon. Dan tidak lama sosok ini terbang. Kisaran beberapa detik sosok ini pun nongol di depan Mas Budi dan Bu Jumi, yang membuat bulu kuduk Mas Budi dan Bu Jumi ini bergetar seluruh tubuh. Sosok ini tidak memiliki wajah. Jelas, kita bisa bayangin atau enggak teman-teman ini bisa bayangin bagaimana mencekamnya di malam itu. Pak Budi atau Mas Budi yang biasa atau yang punya pengalaman melihat makhluk-makhluk begituan sempat dibuat tidak percaya. Sebab menurut pengalaman Mas Budi ini, Mas Budi apabila melihat sesuatu atau sosok itu di penglihatan Mas Budi itu samar-samar. Namun pada malam itu sosok tersebut terlihat amat jelas sekali di depan Mas Budi. Sontak Mas Budi dan Jumi ini lari ke kamar mereka masing-masing. Mereka berdua sempat tidak percaya apa yang mereka lihat di malam itu. Setelah kejadian itu, Mas Budi dan Bu Jumi tidak mau bercerita kepada Pak Toto. Sebab Pak Toto ini adalah orang yang berpendidikan dan mungkin tidak percaya akan hal begituan. Namun setelah kejadian malam itu, Pak Toto ini mengalami sakit yang tak kunjung sembuh. Pak Toto ini memiliki sebuah penyakit yang bisa dibilang atau yang saya pikir penyakitnya ini aneh. Menurut cerita Mas Budi, terdapat luka yang menurut Mas Budi ini aneh. Mas Budi melihat beberapa luka lebam hitam itu terlihat pada bagian-bagian tertentu pada tubuh Pak Toto. Dan keluarga pun sudah mencoba memanggil dokter setempat. Namun penjelasan dari dokter tersebut tidak bisa dipahami oleh keluarga Pak Toto. Bisa dibilang keluarga Pak Toto ini kurang puaslah dengan hasil medis tersebut. Lalu Pak Toto memutuskan untuk memanggil orang pintar atau dukun di desa tersebut. Lalu keluarga mencoba memastikan sakit apakah Pak Toto ini dengan memanggil seorang pintar atau dukun lah kita bilang. Pada saat itu dukun ini pun datang untuk melihat keadaan Pak Toto. Dukun tersebut bilang kepada Ibu Nina, sebut saja Ibu Nina ini adalah istri dari Pak Toto. Dukun tersebut bilang kepada Bu Nina, Bu, Bapak ini bukan penyakit biasa. Bapak ini mendapat sebuah kiriman penyakit yang luar biasa apabila tidak ditangani. Lantas Bu Nina pun berpikir, penyakit apa itu? Dan bagaimana cara saya bisa menyembuhkan penyakit Pak Toto ini? Si dukun pun menjawab, ya sudah, mungkin nanti di malam Jumat saya kembali lagi ke sini untuk mengobati luka Pak Toto. Kebetulan memang pada malam itu dukun tersebut tidak membawa perlengkapan yang lengkap, sehingga keesokan harinya baru balik lagi. Saat dukun tersebut mengecek kondisi badan Pak Toto ini, dukun tersebut pun langsung seketika malam itu juga didatangi oleh sosok makhluk yang sedang menunggu atau mengganggu Pak Toto.
Di malam itu Mas Budi mendengar teriakan yang sangat histeris dari Pak Toto. Sepertinya Pak Toto ini mengalami sebuah kerasukan, sebab suara yang terdengar dari mulut Pak Toto ini bukan seperti suara Pak Toto, serta tingkah lakunya pun bukan tingkah laku Pak Toto seperti biasanya. Mas Budi pun pada malam itu melihat dengan jelas. Jadi di dalam kamar itu ada Bu Nina, ada Mas Budi, sama ada Ibu Yumi, asisten rumah tangganya Pak Toto. Pada malam itu saat dukun tersebut mencoba mengobati Pak Toto, itu dukun tersebut membawa sebuah kendi, ini 2 buah. Satu kendi di depan sebelah kiri dan satu lagi ini di depan sebelah kanan. Dan salah satu kendi ini pun pecah akibat berhadapan dengan jin menunggu Pak Toto. Malam itu semuanya menyaksikan jelas bahwa apa yang ada di kamar Pak Toto ini adalah sosok jin. Jinnya ini sangat besar sekali dan berwarna hitam, serta memiliki badan yang besar. Namun, sosok ini tidak begitu jelas karena pada malam itu lampu tidak dinyalakan semuanya. Hanya terlihat bayangan-bayangan saja, namun menurut Mas Budi ini sangat jelas sekali terlihat. Setelah pertarungan di malam tersebut, Pak Toto ini teriak histeris, Toto ini kesurupan, dan dukun ini pun sempat terkena serangan. Ya, ini dukun tersebut sempat tersedak, sempat begitu dukun tersebut. Lalu satu kendi ini pecah dan satunya lagi ini tahan. Namun dukun tersebut malam itu tidak bisa mengobati Pak Toto, atau dukun tersebut hanya bisa menenangkan dan mengusir jin tersebut untuk sementara. Keesokan harinya Pak Toto mengalami hal sama. Menurut pengakuan Mas Budi, setiap malam ini pada pukul 10 sampai pukul 3, Pak Toto ini seringkali berteriak seperti merasa kepanasan badannya. Dan Pak Toto ini kerap kali berteriak merasa sakit badannya. Kala itu Pak Toto ini sedang meminta minum oleh Pak Budi. Diambillah sama Mas Budi. Pak Toto ini bukannya minum, malah disiram ke tubuh Pak Budi. Lalu pada beberapa hari ke depan, kejadian aneh pun menimpa istri Pak Toto, yakni Bu Nina. Jadi saat Bu Nina memasak air hangat untuk membersihkan tubuh suaminya, yakni Pak Toto, Bu Nina ini mendapat sebuah gangguan besar. Ya, ini pada kala itu Bu Nina melihat satu sosok tinggi sekali, besar. Pada bagian kepala sampai pinggul ini berupa manusia. Namun dari pinggul sampai ke kaki ini merupakan tubuh hewan. Saya membayangkan betapa seramnya sosok itu. Lalu Bu Nina pun teriak histeris sehingga terdengar sampai keluar rumah atau terdengar oleh Mas Budi. Lantas Mas Budi pun lari tunggang langgung untuk menghampiri juragannya ini. Saat Mas Budi melihat keadaan Bu Nina, Mas Budi dibuat kaget bukan kepala. Mas Budi pun sempat melihat juga sosok apa yang dilihat oleh Bu Nina. Namun, karena rasa khawatir Mas Budi kepada majikannya yang begitu besar, Mas Budi ini tidak peduli apa yang dia lihat. Langsung Mas Budi ini masuk ke dapur tersebut. Dan ketika Mas Budi berjalan menuju Bu Nina ini, seperti ada sesuatu yang jatuh dari atas kompor. Ya, benar. Yang jatuh ini adalah air mendidih yang sedang dimasak oleh Bu Nina. Air tersebut jatuh dan menimpa Bu Nina. Saat Mas Budi mengecek keadaan Bu Nina, dan Mas Budi pun panik sebab Bu Nina pada kala itu tidak bernafas atau tidak ada kriteria bahwa Bu Nina ini masih hidup. Sempat dibawa ke rumah sakit dan memang Bu Nina ini
dipanggil untuk selamanya oleh Yang Maha Kuasa. Mas Budi pun mencoba untuk memikirkan bagaimana menceritakan hal ini kepada Pak Toto. Sedangkan Pak Toto ini sedang dalam kondisi yang benar-benar memprihatinkan. Mas Budi cemas, lantas Mas Budi berbicara dengan Bu Jumi. Bagaimana cara kita menyampaikan ini kepada Pak Toto? Namun jelas Ibu Jumi menegaskan, dia mau bagaimana lagi, toh juga lama-kelamaan semakin kita tutupi, Pak Toto ini pun tahu. Dan disitu pun Mas Budi serta keluarga-keluarga Pak Toto datanglah ke kamar Pak Toto untuk memberitahu apa yang telah terjadi. Karena anak Pak Toto, Dimas dan Lastri ini sedang menjalankan sebuah pendidikan di luar kota, jadi tidak bisa terlalu sering mengecek kondisi orang tuanya. Lanjut cerita, Pak Toto pun sedih dan ya bisa dibilang sangat terpukul lah hatinya karena mendengar bahwa istri tercintanya ini dipanggil untuk selama-lamanya. Lantas semenjak itu pun kondisi Pak Toto semakin memprihatinkan. Pak Toto ini semakin kecil kemungkinan untuk sembuh. Sebab salah satu penyemangat hidupnya adalah seorang istrinya. Pak Toto begitu mencintai istrinya, sehingga Pak Toto ini memiliki keinginan hidup atau keinginan sembuh ini besar sekali. Namun saat istrinya ini dipanggil oleh Yang Maha Kuasa, Pak Toto ini pun berkurang rasa keingin sembuhannya pada tubuhnya. Lanjut cerita. Berkisar selama 4 bulan, penyakit Pak Toto ini pun tak kunjung sembuh dan semakin parah. Sebab Mas Budi serta orang yang mencoba mengobati Pak Toto ini tidak ada yang berhasil. Beberapa kali orang tersebut diganggu, bahkan ada yang sakit lalu meninggal dunia. Sebab jin ini terlalu berbahaya menurut pengakuan Mas Budi. Alhasil Mas Budi ini sempat bingung bagaimana cara menyembuhkan penyakit Pak Toto yang aneh ini. Lalu Mas Budi pun setiap malam berdoa, serta Bu Jumi serta keluarga-keluarganya dan anaknya pun di sana berdoa dari jauh. Suatu ketika, itu pada pagi hari, saat Pak Budi kembali ingin memberi sarapan kepada Pak Toto. Ini Pak Toto sempat tidak seperti biasanya. Pak Toto ini hanya diam saja merenung, hanya sambil dengan tatapan yang polos. Mas Budi pun mencoba beberapa kali berinteraksi atau berkomunikasi kepada Pak Toto, namun tidak ada respon dari Pak Toto. Dan yang Mas Budi aneh ini adalah Pak Toto makan hanya 2 suapan saja. Biasanya dapat 5 atau 6 suapan. Namun pada pagi itu hanya 2 suapan saja. Lanjut pada keesokan harinya. Di malam hari saat Mas Budi selesai ibadah sholat Isya, Mas Budi ini mendengar satu teriakan kembali yang sangat keras dari arah kamar Pak Toto. Teriakan ini yang menurut cerita Mas Budi, itu Pak Toto berteriak bahwa ampun, sakit, panas, jangan. Pak Toto berteriak seperti itu. Sontak Mas Budi pun yang setelah selesai sholat Isya ini lari kembali dengan kecepatan penuh menuju kamar Pak Toto. Saat dibuka pintu oleh Mas Budi dan mencoba untuk menghampiri Pak Toto, Mas Budi ini lagi-lagi dibuat kaget yang luar biasa sekali. Mas Budi ini melihat majikannya atau Pak Toto ini sudah terbujur kaku serta dengan mata yang melotot ke atas. Ya, bisa dibilang Pak Toto ini kembali dipanggil untuk selamanya oleh Yang Maha Kuasa. Begitu sedih sekali Mas Budi kala itu. Sebab Mas Budi dan Bu Jumi ini sudah tinggal di rumah tersebut sejak mendiang ayahnya masih ada. Jadi Mas Budi ini sudah seperti keluarga lah di rumah itu. Namun sebuah kejadian menimpa
keluarga Pak Toto yang Mas Budi ini pun sampai saat ini sempat tidak percaya. Namun ini nyata menimpa keluarga Pak Toto dan Mas Budi pun secara langsung, secara menyaksikan secara langsung itu kejadian pada saat itu. Mungkin yang bisa saya petik pelajaran dari cerita ini adalah orang yang memiliki iri, dengki, serta dendam kerap kali membuat saingan-saingan bisnisnya ini untuk kalah atau saingan bisnis mereka ini tidak ada tandingannya lah apa yang mereka dagang. Namun apapun cerita dari Mas Budi ini saya sangat hargai dan saya sangat berterima kasih. Dan saya menyarankan kepada teman-teman semua atau sahabat-sahabat penyikap malam, ambil sisi positif dari cerita ini dan buang jauh-jauh sisi negatifnya. Mungkin itu saja yang bisa saya ceritakan kisah dari Mas Budi ini. Semoga teman-teman suka dan semoga teman-teman ini terhibur. Dan jangan lupa juga nantikan episode-episode selanjutnya dari Penyikap Malam. Saya mengucapkan banyak terima kasih karena sudah menonton sampai akhir. Dan pamit undur diri. Saya beserta kru mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di cerita selanjutnya. Penyikap Malam, malam hari, jangan kemana-mana.